Kita pasti sering mendengar, siapa yang menanam pasti dia yang menuai. Tapi bagi petani, nyatanya tidak hanya tentang menanam, tapi juga tentang merawat tanaman agar bisa menuai hasil yang maksimal. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita akan belajar cara budidaya tomat komodor bersama Pak Eko. Ia berhasil mempertahankan tanaman tetap hijau sampai masa panen. Seperti apa cerita selengkapnya? Baik Pak, ini sekarang saya pengen lebih dalam lagi diskusinya ke teknis budidaya yang Bapak lakukan. Karena saya tuh melihat tanamannya aku bisa sebersih ini loh Pak. Kita lihat, wah ini kok bercaknya nggak ada, bahkan biasa itu ada busuk daun, busuk buah. Iya. Pitoptora atau busarnya kok bersih gitu loh Pak. Kalau boleh tahu Pak nih, biar maksudnya petani lain juga bisa belajar gitu loh Pak. Karena kan media paling utama untuk belajar itu ya belajar ke petani yang lain. Saat ini menurut saya kayak gitu Pak. Kalau dari awal tanam, dari olah lahan dulu deh, gimana Pak? Ya pada awal tanam, olah lahan kita membuat yang di sini namanya bedengan ya. Bedengan dengan ukuran 90 sama 50. Itu kalau di sini ya masuknya sudah sedang, nggak terlalu lebar juga nggak terlalu pendek juga. Nggak terlalu sempit. Ya. Untuk dasaran sendiri kita juga tetap pakai kohe, kotoran hewan. Nah, kotoran ayam. Itu kan ayamnya tetap masuk ayam potong juga. Sama NPK baik itu Posca dan lain sebagainya kita tetap pakai, dan dolomit, pupuk dolomit. Itu di awal. Jadi sebelum tutup mulsa ya udah dikasih semua itu. Iya, sebelum ditutup mulsa kita sudah dikasih itu dulu. Dan ini juga menurut saya bisa dikatakan penting. Jadi jeda antara penanaman sama tutup mulsa itu kalau bisa jangan langsung dilubangi, langsung ditanam. Kita tunggu dulu berapa, baik itu misalkan 10 atau 20 hari. Kan kita juga seringnya kalau kita garap lahan belum selesai, kita belum berani semai benih. Gitu. Jadi untuk tanah apa itu nek bahasa kene ini ya wis mapan. Wis mapan ya. Wis wayahe ya. Wis wayahe tanduri. Tanduri. Jadi siap untuk ditanami udah ini. Kalau dari ukuran bedeng tingginya juga ya agak tinggi ya Pak ya. Ini ya lumayan tapi enggak terlalu tinggi, ini paling ya sekitar 20 atau berapa senti. Kita juga kalau di sini kan melihat situasi tanahnya seperti apa. Kalau misalkan di tanah yang agak berair, kita pasti bikinnya bedeng yang tinggi. Ya, kalau di sini sendiri gimana Pak? Di sini enggak berair. Jadi agak aman lah ya. Aman. Baik. Kemudian setelah olah lahan Pak, tadi kan pemberian pupuk, mulsa, dan tadi didiamkan dulu ya Pak berapa selama 10 sampai 20 hari. 10 sampai 20 hari. Setelah itu tanam. Tanam berarti bibitnya umur berapa tuh yang siap tanam sebetulnya? Bibit siap tanam dari umur semai sampai tanam kurang lebih 20 hari atau ya sekitar 20 harinan. Ya kita pasang mulsa selesai, kita semai biji. Itu. Oh gitu. Jadi di jeda itu kita nunggu benih sama ininya sudah mapan tuh bedengane. Oh iya benar, jadi biar pas ya waktunya ya. Iya. Terus ini Pak ada lagi. Tadi kan setelah itu tanam, oke. Terus setelah tanam, pemupukan keduanya atau berikutnya gimana tuh? Pemupukan kedua kita melihat perkembangan. Ini saja pemupukan kedua sudah umur hampir 45 hari baru dikasih pupuk susulan. Karena kita lihat juga perkembangannya memang lumayan. Nah ini udah luar biasa ya nih. Luar biasa. Kalau di sini Pak, ini kan dataran berapa ya? Berapa mdpl ya? 800 kurang lebih 850. 800. Kalau 800 ini
sebetulnya emang kayak hawar daun emang apa nggak ada Pak di sini, apa gimana sih Pak kok bisa gini? Ya jarang untuk hawar daun, untuk cuaca saat ini jarang, kecuali kalau bulan-bulan pas musim penghujan banyak itu kita juga harus sering-sering kontrol untuk supaya tidak kena hawar daun. Itu pun ya juga masih sering menyerang juga. Lanjut Pak, tadi setelah pupuk susulan tuh. Terus habis itu ada penyemprotan kah atau seperti apa lagi Pak? Penyemprotan rutin Mas. Apa tuh pakainya? Ya kita untuk spray kita rutin seminggu 2 kali, 3-4 ya. Seminggu 2 kali 3-4. Ya kita tetap masuk fungi, insek kalau dikatakan ada hamanya, kalau enggak ya enggak, kenapa kalau enggak dilihat enggak ada hamanya kok di insek, tapi kalau ada ya tetap kita masuk insek. Nah, fungi termasuk wajib lah di sini. Fungi wajib itu. Itu pembelian setiap berapa minggu tuh atau hari? 3-4 hari sekali. Setiap pagi itu apa gimana? Pagi dan sore. Kalau misalkan sore nggak hujan ya kita masuknya sore. Ya, kemudian ke fase pembungaan Pak. Nah fase pembungaan kalau tomat itu biasanya pembungaannya di umur berapa dan panen pertama umur berapa biasanya kalau di sini? Kalau di sini sih pembungaan 20-25 sampai 1 bulan itu sudah mulai tumbuh bunga Mas. Itu kan termasuknya ini untuk varietas yang kita tanam ini cepet banget perkembangannya. Umur berapa nih yang sekarang ini Pak? Ini kurang lebih kalau 60 hari belum ada Mas. Belum ada ini? Belum ada 60 hari. Wow. Berarti belum petik ya Pak? Ya belum. Kalau di sini kan rata-rata kalau petik 65 sampai 70 lah ya. Baru saja itu petik. Itu sudah mulai ada yang merah-merah, ini kan belum. Berarti ini kan umur 60 hari udah kayak gini. Lah bunganya di umur berapa ini? Itu bunga ya sekitar 15 sampai 20 sudah mulai bunga. Ada bahan-bahan bunga masuk. Terus ini mau naik bunga terus. Berarti karakter tomat ini katakanlah ini tomat komodor ya Pak? Iya. Komodor itu karakternya tumbuh bunga beriringan dengan tumbuhnya tanaman. Ya bisa dikatakan tomat genjah ya ini sebenarnya. Oh gitu. Nah, kan kita sering juga pernah sharing atau ketemu teman-teman yang tanam varietas lain. Itu katanya segini baru saja ada tandanya buah. Kalau enggak lebih. Ini kan masuknya pendek, yang di belakang Mas ini kan sebenarnya pendek. Cuma segini udah gede-gede lagi nih. Tadi kan tumbuh bunga beriringan dengan pertumbuhan. Kalau cara pemupukan yang Bapak lakukan, kan pupuk bunga sama pertumbuhan beda Pak. Itu gimana Pak? Itu kita tetap campur Mas. Jadi bunga kita juga pakai apa ya supaya bunganya nggak rontok atau bunganya lebih bagus. Yang jelas nggak rontok, memperbanyak bunga itu saja. Nah sama insek kita bisa campur sama insek sekalian sama fungi sekalian bisa. Berarti dia pengaplikasinya sekali semprot semua kena gitu ya Pak ya? Temen jenengan itu Mas Vicky ngasih Vitamik. Iya, gimana Vitamik. Tuh? Itu ternyata saya aplikasi 1 kali. Itu kan saya kasih gini 1 kali semprot 3 tank. Itu tak masukkan 2 tank. Jadi itu setelah 2 tank habis tak kasih tanda ini yang kasih Vitamik, ini yang enggak. Ternyata saya amati 1 minggu ada perubahan, daunnya lebih tebal. Tebal tapi sehat. Tebal sehat gitu ya Pak? Iya. Ini tadi pagi saya aplikasikan semua. Yang itu 2 kali, yang ini tetap baru 1 kali, kan yang belum, biar seragam sekalian Vitamik. Dan juga untuk memudahkan daun bunga-bunga atas agar tidak rontok dan semoga bisa menjadi buah yang normal kayak ini. Amin. Baik, lanjut Pak. Berarti ketika pemupukan buah kayak gini tadi kan nitrogennya nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi ya Pak ya, cukup rendah, yang penting ada gitu ya Pak ya. Nah kemudian ketika buah ataupun bunga itu kan kalau nggak salah Pak, dia kan butuh pupuk
K sama P. Pak. Betul ya Pak? P atau K lah gitu. Itu pakainya gimana tuh? Kita kalium sama fosfatnya kita juga adalah dari produk lain, kita juga belajar juga ke situ. Kita cari misalkan dari pengamatan ini tanaman kurang apa, K atau P atau apa, ya kita cari yang misalnya K-nya lebih, kita masukkan fosfatnya atau kita coba. Nah, oke, berarti kalau kekurangan K itu gimana Pak ciri-cirinya Pak? Kalium itu ciri-cirinya gimana di daunnya? Secara umum daunnya ini banyak yang menguning, mudah menguning. Di ininya di batangnya ini. Di sini. Apa di serat daunnya ini? Enggak. Oh, di samping. Oh, di sini blok. Oh, itu kekurangan kalium. Kalau kekurangan fosfat ini di buah-buahnya mudah rontok juga. Oh, gitu. Wah, berarti Pak udah pinter ini. Bagus ini masukan nih. Kadang banyak orang yang nggak tahu Pak kayak gitu Pak. Serius Pak. Saya sering mengamati gitu, datang sharing dengan petani lain. Yang penting mereka pupuk. Nah, orang hijau ke orang marah Mas. Wah, padahal kan sebetulnya kan bukan cuma hijau faktornya gitu loh. Hijau kan cuma nitrogen gitu loh Pak. Ya, nek hijau tetap nitrogen. Untuk hijau nitrogen paling cepat. Tapi untuk ketahanan buah dan sebagainya nitrogen sedikit kebutuhannya, dibutuhkannya sedikit. Soalnya kalau misalkan kita lihat tanaman sudah hijau sudah ngenu, ya enggak usah dikasih nitrogen. Iya, ngapain malah boros ya? Boros. Eman duit ya. Betul. Oke. Kalau tantangan utama selama 10 tahun Pak yang pernah dihadapi Pak Eko itu apa Pak? Tantangan utama itu untuk saya pernah juga Mas, kegagalan, gagal sudah pernah. Itu juga untuk membuat saya lebih giat untuk belajar, untuk mempelajari karakter tomat, cuaca dan sebagainya, apa kebutuhan yang dibutuhkan, itu juga kita belajar. Kita sudah pernah gagal dulu waktu pertama nanam tomat. Kita belum tahu tomat butuhnya lahan yang seperti apa, dasarannya seperti apa, itu jadi tomatnya nggak tumbuh secara normal. Dan kita juga belum tahu cara menangani apa itu namanya keriting daun, yang jamur dan sebagainya, itu kan kita belum tahu. Itulah proses Mas, kita belajar dari proses. Kegagalan yang paling fatal dulu pernah kita kena ini namanya apa, busuk daun tapi bisa total. Bercak daun. Alternaria? Ya bercak daun sampai kena buahnya. Itu pernah total. Terus itu gagal panen total itu? Ya nggak begitu total, tapi persentasenya cuma masih ada 40-50%. Banyak banget Pak. Lumayan itu. lumayan. Saya juga penasaran nih Pak sama yang tani niku. Saat mereka gagal, katakanlah mungkin ketika Bapak gagal waktu itu, kok bisa tanam lagi gitu kan, bahkan nggak kenal ibaratnya tuh kapok gitu loh Pak. Itu kenapa sih Pak alasannya? Kalau misal kita sudah gagal lalu kapok, kita tidak akan pernah mendapatkan keberhasilan Mas. Ya kan? Betul. Dari budidaya atau menanam tomat. Iya benar juga ya kan? Tapi gini Pak, ketika saat Bapak gagal, apakah nanamnya itu pindah ke crop lain, tanaman lain, atau tetap tomat lagi biar tuntas dulu tomat apa gimana? Tetap tomat lagi. Kegagalan kan menurut saya kan ada pepatah juga yang mengatakan kegagalan ada keberhasilan yang tertunda. Ya dari situ kita harus semangat. Dan juga kita juga sering sharing sama teman yang pada saat itu tomatnya ya kelihatan bagus, namanya kita tanya baik itu perlakuan dan sebagainya, kita tanya ya aja ditakon gak pengen ngerti gitu. Mantap.